Saudara, Natal bukan hanya sekedar berbicara tentang acara Natal, dekorasi Natal, lagu-lagu Natal, bahkan hadiah-hadiah Natal. Tetapi Natal adalah suatu kepastian yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Keselamatan dalam Yesus bukan 50%, 50%. Keselamatan dalam Yesus bukan moga-moga, tapi keselamatan dalam Yesus pasti. Cuman beberapa orang. Keselamatan dalam Yesus pasti. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, apa alasan Tuhan rela mati buat saudara dan saya di kayu salib? Saudara, bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan kita. Bukan sekedar untuk memulihkan, membebaskan, memberkati kita. Dan kalau saudara sebagai orang Kristen, Anda berpikir yang penting aku ikut Yesus supaya aku sukses, supaya aku kaya, supaya aku hidup bahagia. Saudara, itu adalah sebuah tujuan hidup yang ternyata belum tepat. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara mengerti apapun alasan Tuhan memberkati, menolong saudara. Dengan satu tujuan, tuntun orang kepada Yesus. Tidak ada yang amin. Tema khotbah saya malam ini adalah tuntun orang kepada Yesus. Ucapkan 2, 3. Saudara, Tuhan menyelamatkan kita. Bukan supaya kita selamat sendiri. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk menuntun orang-orang lain. Keluarga saudara, teman Anda, bahkan siapapun yang kita temui, agar mereka juga datang dan bertemu dengan Yesus. Percayalah bahwa saat kita bertemu dengan Tuhan, saat orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan sama lagi. Salib Kristus adalah lambang penambahan, lambang positif. Saat orang putus asa, tidak punya pengharapan, hancur. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus, maka Tuhan mengubah hidupnya jadi luar biasa. Katakan amin. Jadi saudaraku, tujuan Natal, agar saudara boleh menuntun orang bertemu dengan Yesus. Kata bersama saya mau membawa orang kepada Yesus. 2, 3. Nah, dalam peristiwa Natal, ada beberapa alat-alat Tuhan yang dipakai untuk menuntun dan membawa orang bertemu dengan Yesus. Dan kita akan belajar secara arti rohani, karena ini semua tertulis di Alkitab, agar saudara dan saya bisa belajar bagaimana menuntun orang kepada Yesus. Saya mau tanya dulu, siapa saudara di sini yang masih punya anggota keluarga belum percaya Yesus atau sudah lama mundur dari Tuhan? Yang mau keluarganya diselamatkan, angkat tangan saudara. Lihat, masih banyak. Saudara, siapa yang masih punya teman, sahabat yang Anda ingin mereka juga bertemu dengan Yesus? Angkat tangan saudara. Siapa yang mau menuntun banyak orang pada Yesus? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar ada 4 alat Tuhan yang dipakai Tuhan dalam peristiwa Natal untuk menuntun orang kepada Yesus. Alat yang pertama adalah bintang Natal. Tuntunlah orang kepada Yesus seperti bintang Natal. Kata bersama saya, bintang Natal. 2, 3. Lihat Matius 2 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang cendekiawan, orang-orang kaya berpendidikan dari timur datang ke Yerusalem. Kenapa? Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, di manakah Yesus Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kenapa mereka dari timur datang ke Yerusalem? Lihat kalimat berikutnya, baca sama-sama, 2, 3. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara,
Tuhan memakai bintang Daud, bintang yang khusus, yang spesial, kelahiran Mesias, kelahiran seorang raja besar, yang membuat para ahli-ahli, saudaraku, astronomi itu mereka begitu kaget. Saudara sekalian, diperkirakan orang-orang Majus dari timur ini dari mana? Ada yang memperkirakan dari Irak, ada yang memperkirakan dari China, ada yang memperkirakan dari India. Kenapa? Karena mereka adalah negara-negara yang pandai tentang astronomi atau perbintangan. Tapi dari manapun mereka sesungguhnya, yang pasti yang menuntun mereka ketemu Yesus adalah bintang Natal. Saudara sekalian, Tuhan mau memakai hidup kita seperti bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Di saat ada banyak orang sedang putus asa, hidup mereka dipenuhi dengan kegelapan dosa, dengan semua masa depan yang gelap dan suram. Biarlah terang Tuhan nyata dalam hidup kita, bersinar supaya orang datang kepada Yesus melalui hidup saya dan hidup saudara. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Jadilah bintang dimanapun Anda berada. Bagi adik-adik para student, jadilah bintang di sekolah Anda. Dengan prestasi, dengan semua pencapaian. Bagi Anda yang bekerja sebagai seorang kaum sekuler, atau mungkin kaum profesional, atau pengusaha, atau karyawan, jadilah bintang dimanapun kau berada. Kalau engkau adalah seorang artis, jadilah artis yang seperti bintang, yang akhirnya membuat orang sampai memandang hidupmu, dan mereka melihat dalam hidup kita ada terang Kristus, dan membuat kita membawa banyak jiwa kepada Kristus. Katakan amin. Jadilah bintang yang membawa terang melalui teladan hidup kita. Dulu kita hancur, sekarang kita dipulihkan. Dulu seorang penjudi, sekarang sudah jadi pendeta. Tidak ada yang amin. Lebih baik mana? Pendeta mantan penjudi atau penjudi mantan pendeta, saudaraku? Saudara sekalian, dulu mungkin tukang selingkuh. Sekarang diubah Tuhan jadi bintang yang bersinar karena kita hidup kudus dan kita setia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dulu kasar, jahat, egois. Dulu adalah orang yang benar-benar penuh dengan kebencian. Tapi melalui hidup kita seperti bintang yang bersinar terang, kita diubahkan oleh Yesus. Katakan amin. Jadilah bintang melalui influence, pengaruh-pengaruh yang Anda bisa berikan. Saya mau beritahu bagi Anda, untuk jadi bintang tidak perlu Anda doa, minta muluk-muluk dari Tuhan. Enggak. Untuk jadi bintang, itu sudah ada di jari Anda. Apa maksudnya? Ini loh, sosial media. Di tangan Anda bisa jadi bintang untuk membawa banyak orang datang pada Yesus. Apa yang kau posting di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau di TikTok, apakah itu jadi bintang yang membawa orang ketemu Yesus? Pastikan jangan sampai Anda menyebarkan hoax, apalagi cuman gosip sana sini. Tapi bawa orang ketemu Yesus. Dan saya percaya ketika Anda posting firman, posting pujian, posting khotbah-khotbah, acara gereja, minimal ketika ada orang mau bunuh diri, melihat postingan Anda, mereka mendapat terang Tuhan, hidup mereka yang gelap mendapat pengharapan. Maka engkau bawa jiwa kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Makanya stop posting-posting yang sangat baper. Tidak ada yang amin, amin. Ya kan, nanti kemudian isinya cuman caci maki, nanti isinya cuman hoax. Tapi mari kita posting perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, tuntun orang kepada Yesus seperti siapa? Para malaikat. Lihat saudaraku dalam Lukas 2, 8-11. Kalau Anda baca di sana, para malaikat datang berdiri kepada para gembala di padang Efrata. Dan mereka menyampaikan kabar kesukaan. Dan mereka mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas,
Saya manusia biasa. Saya penuh dengan banyak kekurangan kelemahan. Bagaimana saya bisa menjadi seperti malaikat yang membawa orang kepada Yesus. Ingat, malaikat hari itu datang dengan membawa kabar, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini kesukaan besar ada padamu. Saudara sekalian, kita bisa menjadi seperti malaikat saat kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Ingat, arti Injil, gospel, adalah evangelion, good news, kabar baik. Di tengah banyak kabar buruk, di tengah banyak kabar yang menyedihkan dan jelek, beritakan kabar baik bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus sesukar dan serusak apapun bisa dipulihkan Tuhan jadi luar biasa. Saudara sekalian, mungkin Anda berkata, saya manusia biasa, bagaimana saya bisa menjadi seperti malaikat? Malaikat malam itu, mereka memuliakan Tuhan. Bala tentara sorga menyanyi memuji Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan, banyaklah seperti malaikat, banyaklah memuji-muji Tuhan. Banyak bersyukur. Tidak ada yang amin. Orang New York ini wajahnya kok tegang banget saudaraku. Saya tahu hidup di New York ini penuh tekanan, ya kan saudaraku. Ya kan, tiap pagi kerja naik subway, aduh banyak tekanan. Pulang kerja udah capek kayak zombie semua. Tapi di tengah-tengah orang yang penuh tekanan, Anda berbeda. Wajah Anda kayak malaikat. Coba lihatkan wajah malaikat, coba lihat wajah malaikat. Ya, tanya lagi. Model gini wajah malaikat atau setan? Gitu. Nah, saudara sekalian, naikkan ucapan syukur. Naikkan pujianmu di tengah-tengah masalah, engkau tidak putus asa, tapi engkau berkata terima kasih Tuhan. Kata bersama saya, terima kasih Tuhan. Saudara, orang akan melihat ada terang Tuhan ketika hidupmu dipenuhi masalah, tapi selalu bisa bersyukur. Engkau selalu bisa memandang kebaikan Tuhan. Engkau selalu bisa berkata, Tuhan, aku percaya di balik yang buruk pun pasti ada rencana Tuhan yang besar. Dan percayalah ada kuasa di balik ucapan syukur. Katakan amin. Ada kuasa di balik pujian kita. Katakan haleluya. Ada seorang dokter kena stroke, pansui di Jawa Tengah. Dia sudah lama tinggalkan Tuhan. Tiba-tiba di rumah sakit didatangi oleh seorang pendeta tidak dikenal dari desa. Pendeta ini berkata, benarkah ini dokter yang bernama ini? Oh benar, bolehkah saya berdoa? Silakan, Bapak siapa? Saya pendeta. Istrinya yang menerima. Apa pesan Tuhan yang Bapak mau sampaikan? Saya cuma sampaikan satu pesan Tuhan. Apa? Katakan syukur. Katakan sering berkali-kali syukur. Kaget istrinya. Si dokter yang pansui juga kaget. Sudah ya, saya sampaikan pesan Tuhan. Semoga Bapak bersyukur senantiasa. Pulang. Pendeta itu. Dokter ini kaget. Dan tapi dia belajar. Di tengah-tengah mulutnya yang masih miring, mencong. Dia bilang, syukur. Dia ulang lagi, syukur. Dia ulang lagi, syukur. Dalam tempo beberapa hari dia ucapkan syukur. Nggak sampai beberapa minggu, sehat, sembuh, total. Karena kuasa ucapan syukur. Yang percaya katakan. Yang ketiga, alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menuntun orang bertemu Yesus adalah kitab suci. Kitab suci. Saudara sekalian, kalau Anda baca, next, ya kitab suci. Kalau Anda baca dalam Matius 2 ayat 3 sampai 5. Ketika orang Majus akhirnya tanya kepada Herodes, di manakah raja Yahudi itu dilahirkan? Maka Herodes gempar, Yerusalem pun juga gempar. Lalu mereka memanggil para ahli-ahli Taurat, memanggil orang-orang Farisi, dan lihat mereka mendapatkan dari dalam tulisan kitab para nabi, di ayat yang kelima bahwa di Betlehemlah akan lahir sang juru selamat. Orang-orang itu melihat dari kitab suci, tulisan para nabi, sampai mereka tahu di mana Yesus lahir, yaitu ke Bethlehem. Saudara,
Mari kita menuntun orang lain seperti kitab suci ini. Di mana melalui hidup kita, orang boleh membaca, orang boleh melihat bagaimana kita menjadi jawaban bagi orang. Paulus berkata, kamulah suratan Kristus yang terbuka. Bahkan sekarang gampang, kalau Anda mau tahu siapa orang, lihat Instagramnya, lihat sosial medianya, lihat grup WhatsApp-nya, apa yang dia posting. Anda akan tahu suratan apakah dia, kitab suci atau kitab horor, saudaraku. Saya berdoa agar semua kita jadi si kitab suci. Enggak apa-apa, kita dulu mungkin punya banyak noda, kesalahan. Tapi saat kita datang pada Yesus, kita mau disucikan. Kita jadi kitab yang disucikan. Waktu orang membaca hidup kita, orang boleh datang ketemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Apa alat Tuhan yang dipakai untuk menuntun orang ketemu Yesus? Mimpi. Kata bersama saya, mimpi. Lebih keras, mimpi. Yusuf itu mau menceraikan Maria. Tapi Tuhan datang melalui mimpi. Jangan takut kau ambil Maria. Sebab yang dikandung itu adalah bayi yang kudus. Engkau beri nama Yesus. Itulah Mesaya. Bahkan akhirnya Yusuf juga dapat mimpi. Ketika orang maju sudah pergi kembali. Akhirnya segera mengungsi ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh. Dan ternyata mereka dibawa, Yusuf mengungsi ke Mesir melalui mimpi. Saudara, kalau Anda mau dipakai Tuhan seperti mimpi, sering-seringlah banyak tidur. Nah, ya. Saudara, setiap orang punya impian. Tapi kalau saudara mau tuntun orang melalui mimpi, artinya apa? Bantu wujudkan mimpi orang lain. Jangan sibuk mengejar impianmu dulu. Tapi kejar impiannya Tuhan. Apa sih yang jadi Tuhan, keinginan Tuhan untuk hidupku? Bantu tolong impian daripada pemimpin Anda. Bantu tolong wujudkan impian orang lain. Dan saat Anda menolong, membantu wujudkan impian orang lain, tiba-tiba impianmu akan jadi kenyataan. Saudara sekalian, mari kita belajar jadi orang yang membantu mewujudkan impian orang lain. Dan saya berdoa, Anda menangkap impian Tuhan. Tidak ada satu anggota keluargamu yang binasa masuk neraka. Tuhan memimpikan agar semua orang bertobat. Dan mari tangkap mimpi Tuhan. Supaya mulai hari ini, sampai tahun depan dan seterusnya, BMC New York akan terjadi tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kejarlah impian Tuhan dalam hidupmu. Enggak cuma mau sukses sendiri, tapi bagaimana aku bisa membuat orang lain sukses. Dan saya bersyukur sejak awal pandemi 2020 sampai hari ini, Gereja BMC Bethany Miracle Center Philadelphia, kemurahan Tuhan kita sudah menjadi berkat, membagi makanan bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya jemaat, tapi bangsa-bangsa. Dan Anda mengerti saudaraku, kemarin Jumat dari Fox 29 News datang ke gereja. Dan mereka mewawancarai selain kami, tapi juga organisasi yang saudaraku melayani, yang mensupport kami. Dan kemurahan Tuhan, ternyata total makanan yang kami sudah bagi kepada banyak orang sejak pandemi sampai sekarang 700.000 ton, 700.000 pound. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang berkata amin. Nah, mari kita belajar agar kita mengerti kita harus jadi orang yang membawa orang kepada Yesus. Kesimpulannya, gunakan setiap kesempatan untuk menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Tuntun orang kepada Yesus seperti apa? 4 hal. Yang pertama sih bintang Natal. Engkau bersinar di tengah kegelapan. Yang kedua, para malaikat menyampaikan kabar kebaik, good news, dan juga menaikkan pujian. Dan yang ketiga, kitab suci, di mana orang membaca ada Kristus dalam hidup kita. Dan yang keempat, melalui mimpi, supaya orang melihat kita hidup bukan mengejar impian kita, tapi impian Tuhan
dan menolong impian orang lain. Saudara, kita akan dengarkan sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Lee Jung Hoon. Seorang dari boy band. Bukan Kim Jong Un, bukan saudaraku. Lee Jung Hoon ya, dan Moa, di mana hidup mereka hari ini tidak lagi mengejar impian mereka pribadi, tapi mengejar impian Tuhan. Kita sambut tepuk tangan yang meriah. Inilah kesaksian. Shalom. Ini kayaknya lebih besar nih suara. Iya, lebih besar. Sekali lagi, shalom. Ya. Lebih semangat di sini. Ya, untung saya nggak dikenalkan sebagai Kim Jong Un ya nanti. Saya Lee Jong Hoon dan istri saya. Saya Moa. Kita senang banget karena kita bisa hadir di BMC New York. Thank you so much untuk Pastor Yongki dan Pastor Lukas dan Ibu Gembala, dan terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa bertemu, waktunya sangat singkat, jadi Beb, cepat ngomong Beb, cepat. Waktunya tipis. Ya, lanjut. Ya. Mungkin ada sebuah pujian dulu ya, sebelum saya memberikan kesaksian. Kunci D ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadi saudara, lagu ini tuh sebenarnya waktu saya dalam kesesakan. Saat itu tuh sedang pandemi. Saya tuh berdoa sama Tuhan di saat gak ada orang lain yang saya bisa curhat. Saat itu kalau di situasi di Jakarta ya, kita bener-bener lockdown selama 2 tahun itu kita gak bisa keluar rumah sama sekali. Nah di saat itu tuh sebenarnya saya pernikahan sama suami saya ini bisa dibilang tuh banyak banget air mata. Bahkan kalau yang namanya saya baru ngerasa itu namanya mati daging pikul salib itu ya ternyata ketemu suami saya. Kalau saudara-saudara yang suka drama Korea, siapa sih di tempat ini? Saya mau tanya, siapa yang suka drama Korea? Angkat tangan. Dikit ya kayaknya yang nggak tahu ya luar drama biasa. Korea. Okay. Ibu-ibu tapi ada bapak-bapak yang begini-begini, ada cowok-cowok. Okay. Bagus. Kayaknya drama Korea itu, iya. Drama Korea itu menyayat-nyayat, romantis. Siapa bilang? Mirip sama apa yang setan Korea kayak gitu iya, bukan drama beda, Korea beda. ya. Pintu dibukain, kayak drama itu romantis. Kayaknya kita tuh udah terhanyut sama drama, pengennya dapat jodoh orang Korea. Katanya siapa itu. Nah sebenarnya saya juga waktu pertama kali dapat, pasti deh. Memang saya tahu karakternya itu karakter yang kasar. Karena saya percaya kalau nanti kalau sudah nikah pasti deh Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan pulihkan dia. Saya sih imannya begitu. Ternyata saya diuji. Saat saya masuk dalam pernikahan, kebetulan suami saya sebelumnya ini OCD. Perfeksionis banget. Kalau saya ngomong salah saya dimarahin. Kalau saya ngomongnya nadanya naik sedikit gak boleh. Saya harus saya udah bilang saya gak bisa masak ya. Kalau di rumah saya kebetulan puji Tuhan banget. Saya selalu gak pernah merasakan kesusahan. Jadi saya gak pernah tahu tuh namanya susah itu gak pernah tahu. Tapi waktu sama dia saya bilang it's okay, cuman saya gak bisa masak. Jadi paling saya beli ya dari luar gitu. Terus dia bilang ya pertama-tama sih oke ya. Terus udah gitu saya gak boleh salah naruh. Ini salah naruh beda berapa senti itu bisa dia ngomel. Ngomelnya tuh kayak orang bunuh orang tau. Sampai saya bilang oh my God Tuhan ini kapan berakhir gitu ya. Tapi setiap saya salah dia minta cerai. Padahal saya tahu
perkataan cerai itu gak boleh gampang diucapkan. Dan saya bilang, Tuhan kalau kayak gini caranya saya harusnya ngomong cerai juga udah gak tahan sebagai manusia, perempuan. Kadang-kadang dia juga main tonjok sana, tonjok sini, barang pecah semua. Kan emosional gitu. Tuhan saya bilang, Tuhan kalau kali ini dia minta sama orang tua saya untuk minta cerai, ya udahlah saya iyain aja. Saya kayak sebagai manusia saya juga nggak kuat gitu loh. Terus saya tuh ada salah satu teman artis yang baru bertobat juga, curhat, dia bilang jangan bu, jangan cerai deh, anak lu 4, kasihan kan, cakep-cakep gini. Dia ngomong oke, udah ada penguatan nih, besok saya telepon sampai 2 tahun pandemi selesai nggak ada kabar. Instagram, DM, WhatsApp semua tiba-tiba menghilang. Terus saya tuh di satu titik itu, saya sampai Tuhan saya mesti ngomong sama siapa saat itu, ke gereja nggak bisa, ketemu orang nggak bisa. Saya nangis kalau sama dia tuh nggak boleh nangis. Perempuan gak boleh keluar air mata katanya. Jadi saya mandi di shower, puter shower kenceng-kenceng, saya cuma bisa nangis di shower. Karena kan shower lebih kenceng ya. Jadi saya nangis sambil pelan-pelan keluar air mata, begitu keluar kan air matanya hilang. Nah dia gak mau. Saya bilang, Tuhan saya harus gimana ya Tuhan supaya saya bisa kuat. Tiba-tiba setelah saya cari manusia gak ada. Saya sampai berdoa sama Tuhan tapi mentok gitu loh. Satu ketika saya jam 3 pagi bangun. Saya saat teduh, di situ dari matahari belum muncul sampai muncul, saya cuma bisa bersyukur. Saya lihat di YouTube lagu rohani, saya lihat pendeta khotbah, macem-macem. Itu cuma ada air mata, saya ngalir nangis terus. Saya sampai gak kuat gitu loh. Ya pasti saya tahu, saya juga ada kesalahan, ada keterbatasan. Yang mungkin dia pengen saya lebih, yang seperti dia pikirkan, saya juga pengen dia lebih. Tapi saya juga gak bisa gitu loh. Kayaknya tiap kali saya lakukan bener, di mata dia selalu salah. Ini hubungan baru lumayan ya, kita cuma menikah baru sebentar ya. Berapa tahun Ayu? Oh ya berapa tahun, 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Baru 6 tahun aja begini. Tapi mungkin kalau udah lama kayak udah mati rasa ya. Nah terus udah gitu saya bilang, Tuhan kayak gak sanggup. Di situ saya nangis, saya cuma berlutut sama Tuhan. Tuhan saya gak tahu lagi, saya mau ngapain. Saya sampai gak bisa doa. Saya cuma denger lagu rohani, nangis terus keluar air mata saya. Sampai Tuhan tuh cuma kuatin gini, jangan cari manusia, cari aku. Karena hanya bersamaku kamu tenang. Ya udah, di situ tuh kayak ada peace, kayak nyes gitu. Tuhan, aku harus gimana ya? Tiap hari akhirnya sampai detik ini saya harus berdoa, jam 3 pagi saya harus bangun. Saya berdoa sama Tuhan karena saya tahu saya gak sanggup tanpa Tuhan. Saya gak kuat tanpa Tuhan. Manusia itu terbatas. Apa yang manusia impikan, apa yang manusia inginkan itu banyak maunya. Tapi kita kan sebagai manusia gak bisa melakukan semua yang pasangan kita mau. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Akhirnya saya bilang, Tuhan ya udahlah, saya berserah, saya pasrah. Cuman kata-kata cerai gak akan keluar lagi dari mulut saya. Memang saya gak pernah ngomong cerai, cuman suami saya tiap detik waktu itu ngomongnya cerai. Tapi sampai-sampai Tuhan cuma negur saya seperti itu. Apakah dia berubah? Selama 2 tahun tidak ada perubahan. Tapi yang luar biasa, yang dahsyatnya adalah ketika saya datang ke Tuhan, Tuhan bukan mengubah suami saya dulu, tapi mengubah hidup saya. Saya diubahkan, Tuhan cuma bilang, kamu mau suami kamu berubah, kamu dulu yang harus berubah. Wow, gitu ya. Kok berat ya Tuhan ya. Aku bilang, ini susah loh Tuhan. Kalau mau berubah diri kita sendiri tuh mati daging pikul salib tuh gak gampang. Apa yang kita suka kita gak boleh lakuin. Ya gimana? Resiko, kan pilihan kamu. Kata Tuhan sih gitu. Ya udahlah, saya taat sama Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasanya adalah Tuhan berikan kelegaan. Dia ngomel sih, dia marah sih. Perlakuannya juga belum ada yang baik, belum ada yang berubah selama 2 tahun pandemi itu. Kayaknya enek ngelihat dia sih. Saat pengen marah kan gak boleh marah kan. Nadanya kan harus. Saya kalau ya orang Korea juga gak boleh ya. Dia kalau nada saya naik, tone saya naik dikit aja dibilang, oh kamu udah mulai kurang ajar ya. Oh kamu sudah mulai ngelawan ya. Saya tuh argumen tuh gak ada di rumah tangga saya tuh, tidak ada argumen, yang ada oke, gitu. Saya harus iyain dulu. Nanti kalau dia udah reda, saya boleh jelasin, tapi sayanya yang lupa.
Jadi ya udahlah, saya bilang ya udah Tuhan, saya mau berserah. Seketika saya berserah, 2 tahun kemudian saya cuma bilang, Tuhan saya cuma rindu suami saya 1 kali naik atas mimbar. Dan saya mau berubah. Apapun yang terjadi saya harus berubah supaya suami saya diubahkan. Saya mau tuntun suami saya supaya bisa mengenal Kristus. Caranya cuma satu, saya dulu harus berubah. Saya mau saya diubahkan karakter saya, apa yang mungkin sampai detik ini kami masih berjuang. Gak ada namanya suatu hubungan itu baik-baik saja, tidak ada. Kita berdua pun masih berjuang. Tapi dalam saat kita berjuang kami cuma mau pegang Tuhan. Saya cuma mau pegang Tuhan. Ya udah, 2 tahun kemudian suami saya tiba-tiba berubah. Ngomong kasar, dulu tuh kata-kata binatang keluar A sampai Z. Salah dikit A sampai Z. Keluar semua. Tapi puji Tuhan saat ini udah lebih tenang, lebih gak gampang marah, gak senggol bacok. Udah lebih yang saya tuh bisa melihat kasihnya yang luar biasa. Pokoknya dia diubahkan dan sampai saat ini saya bersyukur bisa naik atas mimbar. Mungkin ada kesaksian yang bisa Bapak ceritakan. Ya, terima kasih ya, udah susah-susah datang di New York masih jelekan saya. Tapi memang kenyataan dulu saya, terima kasih tinggal 1 menit ya. Oh, iya, Jadi iya. saya cepat aja. Saya dulu latar belakang saya itu dari keluarga yang sangat gak mampu. Jadi kalau salah sedikit pasti dipukulin, dibully. Di militer juga misalkan kita taruh letak barangnya miring 0,1 mili pasti kita dipukulin. Jadi terbiasa saya harus tertata, harus bersih. Dan juga tidak boleh ada kesalahan apapun. Kalau sampai ada salah, saya takutnya saya nggak akan bisa makan lagi. Seperti yang dulu 2013 sempat saya bangkrut. Apalagi sekarang punya istri, punya anak-anak 4. Dan harus membiayain banyak karyawan. Jadi saya itu nggak pingin apapun salah, pinginnya terplan. Sedangkan istri saya orangnya sangat spontan. Dan omongnya itu kalau wanita itu kan sehari berapa kata ya Bu ya? 20 ya? Ini limited edition 300.000. Jadi, Kebanyakan tuh Pak. Oh 300. Beb sama anak-anak 5 itu banyak omongnya. Jadi begitu, jadi saya terbiasa, saya udah tensinya tinggi. Jadi ketika saya saya kan 90% saya mendengar dari istri saya. Saya bilang ketika saya marah saya kasih tahu, kamu jangan bicara, saya ini lagi marah. Dia nggak bisa berhenti, kayak mobil mogok, kayak mobil yang remnya belong gitu. Saya udah bilang, saya ini marah, jangan omong. Enggak beb. Jadi akhirnya saya meledaklah keluar ya kebun binatang A sampai Z. Tapi dia waktu itu menantang saya, memberitahu saya nggak bisa dengar. Orang lain juga, bahkan orang tua saya, kamu jangan gitu dong sama istri kamu, itu nggak sopan bla bla. Saya bilang, loh papa sendiri kasar sama saya? Dulu papa sendiri mukulin saya, papa sendiri nggak nice. Kenapa harus saya nice? Jadi saya nggak pernah ada sosok orang tua yang mengajarkan saya dari kecil. Karena saya harus terpisah dari papa saya juga. Tapi anehnya pas kena COVID, kita kan banyak di rumah. Akhirnya dia itu sering doain saya malam hari. Terus kalau saya subuh-subuh bangun mau berangkat kerja, dia putar lagu rohani. Saya bilang, berisik tutup. Tapi dia tetap. Terus kadang-kadang khotbah diputar. Saya lewat. Ngoceh opo sih, kayak gitu kan. Jadi saya masih setan Koreanya terlalu banyak di dalam tubuh saya gitu ya. Tapi anehnya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan dan istri saya begitu sabar doain saya sampai 2 tahun lebih. Anehnya saya mulai senang dengar worship. Mulai ya aku ikut dong setiap minggu, kita kan gak bisa gereja, kita nonton by online. Dan ketika saya mau mengucapkan, dulu sorry sangat kasar ya. Saya dulu suka kata-kata goblok. Kenapa kalau di Korea goblok itu bahasanya nggak kasar. Saya translate ke Indonesia, saya ngomong, goblok. Gitu, kasar kan ya. Tapi di Korea nggak kasar. Tapi bagi dia sakit hati. Sakit hati nangis. Saya bingung, kalau kamu sakit hati omong alasannya apa. Jangan nangis mulu. Dia nangis, anak-anak saya nangis semua. Saya stres. Satu rumah isi 9 cewek nangis semua. Saya stres, makanya mulai kebotakan di sini terjadi. Pasti di sini bapak-bapak banyak yang botak kan? Pasti tahu rasanya punya istri yang begitu limited edition. Makanya dari situ, tapi anehnya ketika saya mau mengucapkan kata yang kasar itu,
Saya sendiri yang gak enak, bukan karena saya sungkan sama dia. Apa yang sungkan sama dia? Kartu kredit semua atas nama dia, saya udah kasih semuanya. Jadi gitu, lama-lama. Terus saya pernah ke ADRT juga, betul. Mungkin tidak langsung ke phishingnya, tapi pernah lempar barang secara verbal. Ke ADRT juga kan secara verbal juga. Wah, tinggal waktunya dikit sekali ya. Jadi dulu kasar, tapi sekarang mau kasar, ternyata saya luar biasanya Tuhan Yesus memberi saya 4 putri yang luar biasa. Mereka juga wanita. Pasti suatu hari mereka dapat pasangan akan nikah sama cowok. Dan cowok atau calon menantu saya akan begitu kepada anak saya bisa gantung dia. Makanya saya dari situ mulai, oh berarti nggak boleh, harus sabar. Tapi bukan karena dia yang nyuruh. Dan saya melihat dia mulai berubah, akhirnya saya juga ingin berubah diri sendiri. Tapi bukan karena saya yang mau berubah. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan memberitahu kita loh jalan yang benar. Nggak ada satu manusia pun bisa mengubah saya. Saya ini level setan Koreanya limited edition juga dulu. Tapi benar-benar kalau ketika kita berserah sama Tuhan dan kita dekat sama Tuhan, kita bisa berubah kok. Sejelek saya, sekasar saya bisa berubah. Pasti semua orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu bisa berubah juga. Dan kesimpulannya, jangan suka cowok Korea. Susah, repot. Cari lokal aja. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Cepat, lanjut. Ya, saya percaya bahwa masih 3 menit, puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kesempatan hidup kita ini berharga buat Tuhan. Jadi saya benar-benar encourage saudara sekalian, pergunakan waktu, pergunakan kesempatan kalau bisa melayani gereja, kalau bisa memberikan hidup saudara. Mungkin hidup saudara bisa diberikan buat orang sekitar, keluarga, mungkin pasangan yang belum bertobat, atau orang tua, atau adik, kakak, saudara. Siapapun yang di dekat saudara dulu sebelum menjangkau di luar, saudara menjangkau keluarga saudara dulu. Memang itu bukan hal yang mudah, saya percaya itu hal yang susah. Tapi Tuhan berikan itu untuk kita bisa hidup berkemenangan. Ketika kita bertemu Tuhan, saudara yakin dan pasti kita akan bertemu dan Tuhan akan menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Ada amin? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, buat hidup Anda selalu berarti buat siapapun yang ada di sekitar saudara. Ada amin? Hidup ini, sama-sama kita nyanyikan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sama-sama, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sama-sama, oh Tuhan, pakailah hidupku
sudah jadi berkat. Katakan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah yes Tuhan, pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih buat kesaksiannya menguatkan kita semua. Amin. Kita semua dipanggil untuk jadi berkat, jadi terang. Saudara, kita tiba saatnya untuk masuk ke acara candlelight service. Bagi yang sudah punya glow stick boleh dikeluarkan. Mari saya undang semua untuk boleh bangkit berdiri. Dan untuk menyalakan glow stick tinggal dipatahkan di tengahnya saja, di break ya. Saudara, bagi yang saya tahu mungkin ada di antara saudara yang tidak kebagian glow stick, ya. Ini di break aja untuk kita nyalakan glow sticknya. Bagi yang saudara yang tidak kebagian glow stick, kami minta maaf. Tetapi kita bisa gunakan cellphone kita gunakan flashlight kita, supaya juga sebagai simbol bahwa kita semua adalah dipanggil menjadi terang. Amin. Haleluya, haleluya. Semua udah ready? Kalau udah ready boleh saya dengan hormat, boleh bangkit berdiri. Dalam kesempatan ini juga saya panggil dengan hormat Pastor Senior BMC, Pastor Lukas Kusuma untuk boleh maju ke depan. Kemudian gembala kita, Pastor Yongki dan Ibu boleh dengan hormat saya panggil ke depan. Kemudian saya panggil dengan hormat juga Bapak Marcel Chantoro. Kemudian Bapak William Rainier sebagai para board member dari gereja BMC New York ini. Kemudian saya panggil juga Bapak Danny Kue. Selanjutnya saya panggil juga Bapak Gerson Jau. Dan saya panggil juga Bapak John Setia Putra. Dan Yen Lukman. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel
voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Kalau Tuhan bisa memakai benda-benda mati seperti bintang Natal, kitab suci, Tuhan bisa memakai para malaikat dan juga memakai mimpi untuk membawa banyak orang datang pada Yesus. Biar di malam Natal ini kami mengambil keputusan, pakai hidup kami Tuhan, untuk membawa keluarga kami kepada Yesus, teman-teman kami, dunia kepada Yesus. Sebab hanya Yesus jawaban bagi setiap orang. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada terang yang ajaib. Dan hari ini sebelum kami membawa orang kepada Yesus, biar kami juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang menjawab setiap masalah dan pergumulan kami. Tuhan yang melepaskan kami dari setiap ikatan dosa. Dan kami mau hidup diubahkan Tuhan. Dan melalui perubahan hidup kami, kami lihat bahwa orang lain juga akan diubah dan diselamatkan. Berkati untuk setiap kami Bapa. Biar mulai hari ini kami mengambil keputusan. Mari ucapkan doa ini bersama. Katakan, Tuhan Yesus, malam hari ini aku buka hatiku. Aku undang Yesus masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan aku. Dan mulai hari ini Tuhan, aku mau menjadi pengikut-Mu Yesus sepanjang umur hidupku. Mulai hari ini, aku mau membawa banyak jiwa menjadi saksi Tuhan, menuntun banyak orang kepada Yesus. Seperti bintang Natal, para malaikat, kitab suci, bahkan seperti mimpi. Aku percaya Engkau menolong dan mengurapi aku. Aku percaya janji-Mu Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumahnya juga akan diselamatkan. Ketika kami menjadi orang benar di kota ini juga akan diselamatkan. BMC New York akan dipakai Tuhan menuai jiwa-jiwa bagi Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu menyertai. Berkati dari Pastor Yosua Yongki, semua tim pelayan Tuhan dan seluruh jemaat BMC New York, supaya makin hari makin menyenangkan Tuhan, mengejar impian Tuhan, dan membantu mewujudkan impian banyak orang, supaya mereka bertemu dengan Engkau Yesus. Anugerah Tuhan menyertai
Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, damai Natal memakai hidup kita, membawa damai bagi banyak orang. Sama-sama katakan, amin. Over the Savior's birth, long lay the world in sin and never pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder race a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan dipersilakan duduk semuanya saudara. Terima kasih. Tiba saatnya sebagai bagian ibadah Natal kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siapa yang belum mempunyai amplop, boleh angkat tangan. Aser bisa minta tolong untuk memberikan amplop. Haleluya. Yang belum punya boleh sekali lagi angkat tangannya supaya Aser bisa dengan mudah mendistribusikan amplop persembahan. Haleluya. Kita semua diberkati malam hari ini, amin. Haleluya. Saudara semua kelihatan luar biasa. Oke. Haleluya. Semua ready? Kalau udah siap, mari kita berdoa sebentar sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terlalu banyak yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan, malam hari ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau, karena kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kami, sebagai Tuhan pemelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati semua tangan yang memberi pada malam hari ini. Kami percaya taburan di dalam Engkau tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan Kau pakai Tuhan uang yang tidak punya nyawa ini Tuhan menjadi jiwa-jiwa ya Bapa. Kami percaya setiap taburan ini Tuhan Kau akan lipat gandakan karena Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segalanya. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, sambil basket persembahan diedarkan
dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, izinkan saya untuk membawakan beberapa pengumuman untuk gereja BMC New York. Yang pertama adalah setiap hari minggunya saudara kita ada Sunday Service. Bagi yang belum mempunyai home church, dengan tangan terbuka kami mengundang semua saudara untuk boleh beribadah, bertumbuh bersama-sama dengan kami. Kami ada 2 kali ibadah setiap hari minggunya, yaitu secara online, hari Minggu pagi jam 10 pagi. Kemudian onsite itu jam 6 malam di tempat ini saudara. Sebentar saudara. Untuk yang ibadah online pada Minggu pagi jam 10 diadakan melalui Zoom saudara. Dengan meeting ID 84545585721, passwordnya adalah BMCNY dengan huruf besar. Dan sekali lagi saya undang semua juga untuk boleh beribadah di tempat ini jam 6 sore, bertempat di 9241163 Drive, Rego Park, New York 11374. Kemudian untuk anak-anak saudara Kids Church ada online jam 8.30 pagi, itu juga melalui Zoom dengan meeting ID 879202867, passwordnya sama BMCNY, semua huruf besar saudara. Kemudian yang onsite ada di tempat ini juga jam 6 sore. Kemudian saudara worship from home, kita punya acara worship from home yang diadakan setiap hari Kamis dimulai jam 8 malam, juga melalui online Zoom meeting dengan meeting ID 84545585721, passwordnya sama BMCNY. Untuk Kamis ini saudara, ini adalah hari Kamis terakhir di bulan 2023, kita akan dilayani oleh Pastor Ruth Julia. Semua diundang, kita semua boleh bersama-sama diberkati, amin, sebelum memasuki tahun 2024. Kemudian saudara, setiap hari Senin sampai hari Sabtu, gereja juga mengadakan doa pagi yang selalu dimulai jam 5.30 pagi melalui Zoom meeting dengan password meeting ID-nya 84545585721 dengan password yang sama BMCNY, semua huruf besar. Demikian pengumuman. Haleluya saudara. Saudara, sekarang seperti yang kita tahu, ada lagi satu tamu istimewa, pasangan istimewa. Saya undang Jonas dan Asmiranda. Berikan tepuk tangan buat mereka berdua. Haleluya. Welcome back, welcome back. Shalom. Seneng banget bisa balik lagi ke sini walaupun gerejanya udah beda ya. Tapi luar biasa dan berarti lebih diberkati lagi. BMC New York, dan seneng banget rasanya bisa balik lagi karena terakhir 2019 ya Pastor Yangki ya. 2019 terakhir di sini, terus habis itu pandemi nggak bisa ke sini. Tapi walaupun ada duka yang terjadi, tapi banyak juga sukacita, amin. Dan untuk saya dan juga suami, malah lebih besar lagi sukacitanya karena kali ini kita datangnya biasanya cuma berdua, tapi kali ini datangnya udah bertiga. Dan bertiganya juga karena dapat kado Natal dari Tuhan, jadi 3 bulan begitu pulang dari Amerika, saya dinyatakan hamil. Made in New York. Karena didoainnya sama Pastor Lukas dan juga Pastor Yongki waktu itu. Dan benar-benar 3 bulan pulang dari sini, kita menjalani program dan langsung jadi dan lahirnya juga tepat di hari Natal 25 Desember 2020. Dan itu menjadi kado terindah, anugerah terindah dari Tuhan. Cuma sayangnya Chloe tidur, anak kami tidur, padahal tadi udah janji mau nyanyi bertiga sama papa mama. Cuma dia kayaknya masih jet lag, jadi kita gak bisa panggil ke depan. Dan sebenarnya kita dikasih tema untuk kesaksian kali ini, rahasia dan tantangan menjadi artis Kristen yang memberikan kesaksian bagi banyak orang. Dan sebenarnya
Kalau rahasia sih nggak ada ya, karena kan biasanya public figure tuh hampir nggak ada rahasia dalam kehidupannya, karena selalu dikorek sama netizen. Tapi menurut kami tantangannya banyak, apalagi saudara juga tahu saya ini menjadi pengikut Kristus karena pilihan. Bukan saya yang memilih, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Dan dari situ tantangannya tuh udah banyak. Banyak yang gak suka, dibully, dihina, bahkan dikatakan mandul dulu juga. Bukan cuma sama orang-orang yang gak kenal sama saya, bahkan orang-orang pelayanan juga bertanya kenapa sampai sekarang belum punya anak. Sakit, sedih, iya. 6 tahun menikah belum punya anak, tapi puji Tuhan, Tuhan tuh tahu banget kapan waktu saya dan suami saya siap menjadi orang tua. Jadi ternyata setelah 7 tahun menikah, di tahun yang ke-7 anak kami lahir dan itu menjadi hadiah untuk kami berdua. Apalagi mungkin pada saat pertama kali saya menikah sama suami saya, bahkan banyak yang bilang, oh jangan-jangan MBA nih udah hamil duluan. Saya cuma bilang amin, aminin aja semuanya. Karena emang pengen banget punya anak kan. Dan saat itu juga mungkin banyak yang bilang kalau pernikahan kami umurnya cuma pendek lah, paling cuma 5 bulan habis itu cerai. Tapi puji Tuhan kami baru saja merayakan anniversary wedding kami yang ke-10 tahun. Tanggal 22 Desember kemarin. Puji Tuhan banget, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan banyak sih ya tantangannya sebenarnya. Tapi yang pasti kami gak pernah mau membalas apapun orang-orang yang katakan kepada kami. Kenapa? Karena untuk apa membalas mereka? Mereka lebih baik melihat apa adanya kami. Kami bisa menjadi terang bagi dunia, kami bisa menjadi garam bagi dunia, dan mereka semua akan melihat kasih yang kami berikan kepada mereka. Itu aja udah cukup. Karena apa? Karena kami punya Tuhan Yesus yang lebih besar, lebih dahsyat dari segala-galanya. Mungkin suami saya mau menambahkan? Oh ya, sekali lagi shalom semuanya. Ih, gak ada semangatnya, bisa lebih semangat dari ini saya yakin. Shalom semuanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Sama seperti yang istri saya tadi bilang, ini jadi suatu kebanggaan kalau kami boleh ada di depan saudara-saudara sekalian. Mungkin ini udah yang ketiga kalinya ya pastor ya. Udah ketiga kalinya dan setiap kali datang memang kami membawa kesaksian yang lumayan banyak. Kali ini kita dapat tema rahasia dan tantangan menjadi artis Kristen yang memberikan kesaksian bagi banyak orang. Karena memang dalam kehidupan kami semenjak kami memutuskan untuk benar-benar mengikuti Yesus Kristus tuh selalu ada berkat baru, selalu ada kasih karunia baru dalam kehidupan kami, tapi bukan berarti tanpa masalah gitu. Ya masalah memang pasti ada dalam kehidupan kami. Tapi ini yang kami belajar, dan kalau tadi ditanyain rahasianya apa menjadi artis Kristen yang bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Sebenarnya benar kata istri saya, nggak ada rahasianya. Karena memang sesuai dengan apa kata Alkitab berkata, engkau harus tahu kebenarannya, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Dan memang kebenarannya kami sepanjang kami ada dalam dunia entertainment, setelah kami benar-benar mengikuti Yesus Kristus, yang kami belajar itu kami belajar untuk lebih rest lagi. Untuk lebih tenang lagi tengah-tengah masalah yang mungkin kami hadapi. Dalam mungkin pekerjaan kami sebagai entertainer, sebagai artis, kami belajar untuk rest. Rest dalam arti bukan berarti nggak bekerja ya saudara. Maksudnya rest ketika kami bekerja atau ketika kami ada dalam suatu problem, ada dalam satu masalah, kami belajar untuk lebih tenang lagi, bukan physically tapi di dalam sini. Kalau kami boleh bilang, kami lebih senang nyebut itu rest in Him. Beristirahat di dalam Tuhan. Jadi tengah masalah yang mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kami boleh lebih tenang lagi melewati masalah itu. Kami bisa nggak khawatir melewati semua masalah itu yang kami bilang rest. Bukan secara fisik, tapi restnya rest di dalam Tuhan. Kenapa kami bisa rest? Karena kami tahu apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kami itu ya dan amin. Dan Dia adalah Tuhan yang setia akan janjinya. Kalau dalam kehidupan pekerjaan kami tahu janji Tuhan yang akan berperang bagi kami.
Kami nggak perlu repot-repot mungkin, apalagi dunia entertainment ya saudara. Kalau kami boleh bercerita sedikit, mungkin dunia entertainment itu peluangnya itu bisa dibilang sangat kecil gitu. Karena yang bagus bukan cuma kami. Ada begitu banyak juga entertainer yang bagus, kenapa orang harus memilih kami? Ya mungkin memang kami berusaha untuk menjadi yang terbaik dari diri kami sendiri. Tapi kami percaya, ada Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang yang mungkin nantinya akan memberkati kami. Itu yang saya bilang, kami belajar untuk lebih tenang lagi. Kami nggak takut, kami nggak khawatir gitu. Karena kami tahu masa depan kami itu Tuhan yang pegang. Setiap jalan-jalan kami Tuhan yang berjanji kok. Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru. Itu yang kami bilang, kami belajar, itu rahasianya kami belajar untuk rest, untuk lebih tenang lagi di dalam Tuhan. Dan kalau dibilang apa yang menjadi tantangan, istri saya bilang tadi juga benar gitu. Tantangannya banyak, dari luar banyak, bahkan dari dalam diri kami sendiri, itu juga besar gitu. Justru ketika kami menjadi pengikut Kristus, seperti yang tadi mungkin Pastor Lukas sudah sampaikan gitu, kami punya tantangan sendiri. Tantangan untuk apa? Untuk merepresentasikan Yesus dalam kehidupan kami. Kami harus bisa. Kami nggak boleh gagal merepresentasikan atau memperkenalkan Yesus yang sebenarnya ya. Gini, kenapa saya bilang sebenarnya? Mungkin kalau saya boleh sedikit bersaksi, saya ini memang bisa dibilang saya Kristen dari lahir gitu. Saya lahir di keluarga Kristen. Papa saya majelis, mama saya juga aktif dalam gereja. Tapi ketika saya kecil, saya sering banget dengar dulu mama saya bisa teriak gitu. Ivan, saya panggilannya Ivan gitu kalau di rumah. Bukan Jonas tapi Ivan, karena nama saya Jonas Rifano. Panggil tengahnya Ivan. Ivan, berangkat ke gereja. Kalau kamu gak berangkat ke gereja nanti Tuhan marah sama kamu. Udah tuh, ya udah akhirnya berangkat gitu kan. Ya dulu di tengah, waktu saya masih kecil tuh, di tengah gempuran film di TV, kalau dulu tahu yang masih muda pasti tahu kan zaman-zaman Doraemon. Itu barengan tuh. Jamnya barengan sama sekolah minggu gitu kan. Itu pergumulan buat anak kecil gitu. Mama saya sering banget takut-takutin kayak gitu. Oh ya udah ya, kamu nggak berangkat gereja ya. Nanti kamu keluar, kamu kecelakaan, pecah kepala kamu. Waduh, ngeri kali saudara. Ngeri banget gitu. Sampai saya berpikir apa jangan-jangan Tuhan saya ini Tuhan yang darah tinggi kali ya. Dikit-dikit marah. Tapi ya puji Tuhan, sampai akhirnya mama saya tahun ini, mama saya dipanggil Tuhan kembali ke surga. Saya percaya mama saya ada di surga bersama Tuhan. Mama saya sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya. Begitupun dengan saya juga jadi mengenal. Itu bukan Yesus yang saya tahu. Itu bukan Yesus yang seharusnya saya representasikan. Karena di Alkitab jelas berkata, gak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya. Saya gak boleh gagal merepresentasikan ini. Mungkin saudara juga pernah dengar ya. Ini maaf ya, mungkin ini kadang keluar bukan dari orang luar gitu. Bahkan dari orang Kristen sendiri. Tapi ya saya yakin gak ada di sini gitu. Ada beberapa yang bilang gitu ketika ada yang sakit. Itu ngomong gitu, wah jangan-jangan dia sakit karena dia ada dosa kali. Ini juga terjadi ketika mama saya sakit kemarin. Sampai mama saya tuh cerita sama saya, dia bilang, aduh sayang, mama kok orang-orang datang mama disuruh minta maaf gitu. Mungkin mama pernah ada salah gitu. Puji Tuhan waktu itu saya juga udah mengenal siapa Tuhan saya. Saya bilang sama mama, enggak mah. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya mah. Segala dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan itu berlaku bukan cuma dulu, tapi hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kalau kita masih berpikir kita ini berdosa, kita ini nggak layak di hadapan Tuhan, mah. Ini saya ngomong begini saudara, sebenarnya saya takut juga. Karena mama saya ini juga majelis gitu kan. Kayak saya takut dianggap menggurui mama saya. Tapi entah kenapa hari itu ketika mama saya terbaring di rumah sakit, saya punya kekuatan, ada Roh Kudus yang bicara sama saya. Roh Kudus bilang, ayo Van, tetap beritakan kabar baik, beritakan Yesus yang sesungguhnya. Saya bilang, Ma, kalau kita masih menganggap diri kita nggak layak di hadapan Tuhan, itu sama aja kita udah menghina apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib itu jelas gitu, darahnya tercurah, itu menguduskan, membenarkan kita satu kali untuk selama-lamanya.
tubuhnya dihancurkan supaya oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Dia mati muda supaya kita beroleh umur yang panjang. Bukan cuma umur yang panjang, saya yakin umur yang panjang yang diberkati, umur yang panjang melihat anak cucu kita bahagia. Amin. Itu tantangan kita mungkin dibilang menjadi entertainer atau artis Kristen di tengah-tengah banyak orang. Kalau saya cuma berbuat baik, banyak yang bisa berbuat baik. Kalau saya mungkin cuma ngomong yang baik-baik aja, ya mungkin ada orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus yang bisa lebih baik daripada saya. Tapi kan kita sama-sama tahu, khotbah yang terbaik itu adalah khotbah yang benar-benar mereka lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kami coba, itu yang menjadi tantangan kami. Kami belajar untuk gimana jangan sampai kami gagal merepresentasikan Yesus yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Kami harus benar-benar bisa memberitakan apa yang menjadi tadi disebut sama Pastor Lukas, kabar yang sungguh luar biasa sangat baik. Injil gitu kan. Kabar yang luar biasa baik. Siapa sih Tuhan Yesus yang sebenarnya? Itu yang kami belajar dan kami gak akan pernah berhenti belajar gitu. Setiap saatnya kami belajar. Sampai kami yakin melalui kami nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Nah karena itu mungkin gak bisa lama-lama juga kali ya. Udah kemalaman karena tadi pastor juga sempat cerita katanya nanti mau gantian ya. Betul ya pastor ya? Gereja gantian, puji Tuhan. Tapi itulah tadi yang kalau saya boleh cerita itu yang menjadi tantangan kami. Bagaimana merepresentasikan Yesus yang benar dalam kehidupan kekristenan kami sebagai seorang aktor atau aktris. Gitu. Dan kami juga berdoa dimanapun saudara berada atau dimanapun saudara ditempatkan, kami yakin ini juga berlaku bukan cuma buat kami sebagai aktor, tapi berlaku buat siapa aja dalam profesi apapun. Karena saya yakin dan percaya kalau kita semua hamba-hamba Tuhan. Maaf ya kalau buat saya pribadi, hamba Tuhan itu bukan berarti cuma Pastor Yongki sama Pastor Lukas saja, enggak. Hamba Tuhan itu kalau buat saya, dimanapun kita ditempatkan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari tindakan kita, itu semua memuliakan nama Tuhan. Dengan bangga saya boleh bilang saudara ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Karena itu di akhir ibadah ini, sebelum kita masuk ke doa berkat, saya mau undang saudara-saudara sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian ini buat Tuhan. Pujian ini, pujian yang kami selalu nyanyikan yang sangat memberkati kami juga. Dan kami harap saudara juga punya perasaan yang sama. Kita mencintai satu Yesus, seorang pribadi yang sudah mencintai kita terlebih dahulu sebelum kita mencintai Dia. Sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Firman-Mu, ya dan amin. Janjimu Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu.
Sekali lagi sama-sama kita katakan. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi, yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terima dengan iman. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan, Putra Natal itu, biarlah sebelum kita meninggalkan tahun 2023, setiap kita pulang dari tempat ini mengalami revival yang daripada Tuhan. Kita mengalami kebangkitan, kita mengalami keterobosan dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi dan pekerjaan kita, dalam kerohanian kita, bahkan dalam karakter kita. Kita juga mengalami terobosan di dalam kesehatan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan engkau yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Malam hari ini kita pulang mendapatkan rahmat daripada Tuhan. Setiap doa-doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita, dikabulkan, terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus Allah itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman. Dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar